Masa Oknum Caleg Dapil 2 Lombok Barat menolak perhitungan surat suara ulang. Mereka mencoba merangsek masuk ke dalam lokasi perhitungan surat suara di aula kantor KPU setempat. Massa yang beringas mulai mendobrak pintu gerbang hingga berhasil merusak pintu gerbang. Sejumlah provokator aksi diamankan ke Polres Lombok Barat. Karena memang sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian bahwa keamanan ini akan menjamin bahwa proses penghitungan suara ulang ini bisa dijamin dengan baik. Saya pikir saya tetap berkomitmen dengan kepolisian beserta dengan KPU untuk menyelesaikan hari ini. Kalau bisa diselesaikan. Perhitungan surat suara ulang untuk tingkat kabupaten untuk 83 TPS yang digugat tersebut harus tuntas sebelum hasilnya akan diserahkan ke KPU RI. Untuk itu, 1 peleton pasukan anti huru-hara dari Dalmas dan Brimob disiagakan di lokasi PSSU dan ditambah pengamanan dari Polres Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Rumah tempat produksi kerupuk di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur terbakar. Terlihat sisa-sisa api masih mengeluarkan asap, sementara petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman. Kebakaran berawal saat proses pengurangan kerupuk, percikan api dari kayu bakar menjalar ke bahan-bahan yang mudah terbakar. Saat pekerja lain mencoba memadamkan, api jatuh ke wajan penggorengan berisi minyak goreng panas dan membesar. Si jago merah dapat dijinakkan petugas damkar setelah menerjunkan 3 unit mobil. Kesulitan pemadaman tadi itu kendala sebenarnya nggak terlalu banyak, hanya saja saya tadi sempat agak shock, listrik belum mati. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran itu, hanya saja rumah tempat produksi beserta bahan kerupuk habis terbakar. Sementara polisi tengah melakukan olah tempat kejadian untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Madiun, Jawa Timur, Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Terus. Inilah video yang memperlihatkan aksi petugas damkar Jember melakukan evakuasi ular piton yang masuk ke dalam saluran pembuangan air milik salah satu warga di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur. Ular diketahui pemilik rumah saat membuang air sisa cucian, namun terhambat dan tidak lancar. Karena curiga ada benda di dalam saluran air tersebut, pemilik rumah kemudian meminta tolong petugas damkar untuk mengevakuasi benda di dalam paralon tersebut. Evakuasi membutuhkan waktu 2 jam lebih untuk mengeluarkan ular tersebut. Petugas harus menyemprotkan air ke dalam pipa paralon dan menusuk-nusukkan gala kecil ke dalam paralon, hingga akhirnya ular tersebut dapat dikeluarkan. Menurut pemilik rumah yang membenarkan adanya ular di dalam saluran air rumahnya, kemudian dievakuasi oleh petugas damkar. Tuan istri lagi bersih-bersih, ternyata selokan itu buntu. Setelah kita periksa, ternyata ada seekor ular. Evakuasi berjalan selama 2 jam dan mengalami banyak kesulitan karena ular tersebut ternyata cukup besar yang berada di selokan. Setelah ditangkap, ular piton tersebut rencananya akan dilepas liarkan di habitatnya yang tak jauh dari pemukiman penduduk. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir truk yang terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil Porsche di ruas tol dalam kota Jakarta Selatan membantah truknya sempat menyeret mobil Porsche pasca tabrakan terjadi. Sementara itu, jenazah korban pengemudi mobil Porsche yang tewas telah dibawa dari Rumah Sakit Polri ke rumah duka untuk disemayamkan. Iring-iringan mobil keluarga pengemudi mobil Porsche yang tewas setelah menabrak truk di ruas tol dalam kota, tepatnya di gerbang tol Kuningan 2 Jakarta Selatan pada Rabu dini hari tadi, mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur pada Rabu siang. Kedatangan keluarga dari kota Pontianak ini untuk membawa jenazah korban ke rumah duka Grand Heaven untuk disemayamkan. Sebelum kecelakaan terjadi, korban TP diketahui sempat pamit untuk menghadiri sebuah acara. Namun sekitar pukul 1.40 WIB, korban dikabarkan tewas setelah mobil Porsche yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk di ruas tol dalam kota, diduga akibat hilang kendali. Usai menabrak dari belakang,
Mobil sport tersebut sempat terseret puluhan meter hingga akhirnya supir truk yang menyadarinya berhenti dan menepi ke bahu jalan. Nggak jauh dari busway itu, deket busway itu, saya ditumbur dari belakang, kencang benar, gitu loh. Pas saya ditumbur itu, saya ngelihat speedometer saya mati, makanya langsung saya pinggirin. Pas saya turun, saya ngeliat, oh udah ada mobil nempel di situ gitu loh. Pikir saya mobil Fuso yang numbur. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, kasusnya kini ditangani unit laka lantas Gakum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi sektor kota Samarinda membekuk 2 pelaku percobaan pembunuhan. Menantu dan temannya berniat membunuh mertuanya lantaran sakit hati dan ingin menguasai harta. Solikin dan Iwan, kedua pelaku ini adalah tersangka penganiayaan dengan niatan ingin membunuh mertua dari Solikin. Perbuatan ini dilatar belakangi niat Solikin yang ingin menguasai harta korban dan juga karena sakit hati dengan perkataan korban. Untuk melancarkan aksinya, Solikin meminta temannya Iwan untuk membantu mengeksekusi korban dengan imbalan uang 15 juta. Solikin kemudian mengantarkan Iwan ke rumah korban di Jalan Jelawat, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Sesampainya di TKP, Iwan langsung menganiaya korban yaitu Widiono yang berusia 81 tahun dengan menggunakan pipa besi hingga korban terluka di bagian kepala. Usai menganiaya, pelaku kemudian mengambil uang milik korban untuk digunakan melarikan diri ke Palembang. Kejadian adanya perencanaan pembunuhan yang diinisiasi oleh menantunya sendiri. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal penganiayaan dan perencanaan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 14 tahun. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Puluhan massa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia terlibat aksi saling dorong dengan polisi di depan markas Polres Cirebon Kota. Mereka menuntut usut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Ketegangan hingga aksi saling dorong ini terjadi saat puluhan massa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia berusaha merangsang masuk ke Mapolres Cirebon Kota pada Rabu sore. Massa yang berupaya menemui Kapolres yang dijaga ketat di pintu masuk terlibat saling dorong dengan kepolisian. Massa akhirnya mundur dan melanjutkan orasi dengan membakar ban bekas di gerbang pintu masuk Mapolres Cirebon Kota. Dalam aksinya, massa mendesak kepolisian khususnya Polres Cirebon Kota untuk menuntaskan kasus Vina yang terjadi sejak tahun 2016 silam. Puluhan massa juga meminta transparansi kepolisian selama 8 tahun kini melakukan penyelidikan. Bahkan pekerja petugas polisi dipertanyakan lantaran baru bergerak kembali setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat. Beranggapan bahwasanya ada apa di balik ini semua, ada apa di Polres Cirebon Kota, kan begitu, karena instruksi daripada presiden saja tidak didengar, apalagi instruksi dari masyarakat juga dari kami Permahi Cirebon Raya. Kalau tuntutan sama seperti yang kemarin, yang pertama kita juga menuntut kasus ini untuk ditangani secara transparan, menunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Tapi kan ketiga-tiganya per hari ini juga kita tidak bisa melihat itu. Akibat aksi ini membuat jalan veteran kota Cirebon sempat tersendat. Massa yang kedua kali berorasi ini kemudian membubarkan diri dengan tertib dan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, 5 keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah selesai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Perwakilan keluarga yang hadir adalah Kosim, orang tua dari Eko Ramadhani, Madlana, kakak dari Jaya, Hasanah, orang tua dari Hadisa Putra, serta Muran, orang tua dari Eka Sandi.
Para keluarga terpidana diperiksa penyidik secara terpisah di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Pernah ketemu dengan waktu kejadian sih. Waktu kejadian nggak ada hilang. Sebelum atau setelah kejadian nih Pak? Kalau ketemu sih sebelum kejadian, sering ketemu. Kalau udah kejadian udah hilang dia. Posisi rumah Bapak dengan rumah kafe ataupun Pak RT ini dekat atau seperti apa Pak? Nggak jauh sih. Dari rumah itu udah 200 meteran lah, masih satu RW. Sejak para terpidana diminta memberikan keterangan tambahan oleh penyidik Polda Jawa Barat, hingga hari ini pihak keluarga mengaku kesulitan untuk menjenguk dan belum diberikan kesempatan untuk bisa membesuk para terpidana. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan melaporkan penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat ke Divpropam Mabes Polri. Pelaporan tersebut berkaitan dengan hilangnya akun Facebook Peggy Setiawan pasca disita oleh penyidik. Sejumlah unggahan status Peggy Setiawan di akun Facebooknya ini diperlihatkan oleh kuasa hukum di kediaman Peggy, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Status-status ini menggambarkan perjalanan Peggy ke Bandung yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2016. Kemudian pada 1 September 2016, Peggy mengunggah status kebingungan pasca penggeledahan rumah dan penyitaan 2 motor miliknya setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Namun status yang dibuat Peggy tersebut kini telah hilang pasca akunnya disita oleh penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat sebagai barang bukti. Kuasa hukum pun mempertanyakan hilangnya status Peggy, padahal status itu bisa membuktikan ketidakterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina Eki. Diakui oleh Humas Polda bahwa akun Facebook Peggy Setiawan benar ini ada akun miliknya dan disita sebagai barang bukti. Nah, jadi kalau itu sebagai barang bukti harusnya dijaga keutuhannya supaya netral, supaya objektif. Terkait masalah ini, kuasa hukum Peggy melaporkan penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat ke Divisi Propam Mabes Polri. Nanti kan akan diselidiki oleh Propam Mabes Polri apakah akun Facebook Peggy Setiawan yang dijadikan barang bukti itu apakah tidak dijaga keutuhannya atau diutak-atik atau dihapus kan? Kalau memang tidak terjadi memang utuh ya sudah kan, tetapi kalau memang ya ada yang dihapus atau diutak-atik ya maka ini terjadi pelanggaran prosedur dalam penyidikan. Penyidik yang dikasih kewenangan oleh undang-undang untuk menangani bisa mengakses untuk kepentingan penyidikan juga tidak boleh merusak atau menghapus barang bukti. Nah, jadi penting apalagi isinya menguatkan Peggy berada di Bandung. Kuasa hukum Peggy juga menyebut jika status-status dalam akun Facebook itu sangat penting dan rencananya akan digunakan sebagai bukti dalam pra-peradilan Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar Anyus melaporkan. Pemirsa, berbagai macam cara dilakukan oleh para pelaku kriminal dalam melakukan aksinya. Tak memilih jenis barang, jengkol pun tak luput dari sasaran pencurian. Seperti yang dilakukan oleh seorang residivis kasus pencurian di Kota Padang, Sumatera Barat yang menggasak jengkol hingga ratusan kilogram, bahkan tonan. Setelah 1 minggu menjadi target operasi polisi, 1 dari 2 orang komplotan pelaku pencurian spesialis jengkol di Kota Padang, Sumatera Barat berhasil diringkus. Pelaku diamankan oleh petugas di depan rumahnya di daerah Pasir Putih, Tabing, Kecamatan Koto. Dalam melakukan aksinya, pelaku berpura-pura membeli jengkol kepada pedagang hingga belasan karung. Namun setelah jengkol dinaikkan ke atas mobil, pelaku pun kabur tanpa membayar kepada pedagang. Dan setelah kita amankan, si pelaku mengakui semua perbuatannya dengan modus penggelapan yang sama, pura-pura akan membeli barang atau jengkol tersebut dengan belasan karung, bahkan puluhan karung. Si pelaku mengelabui si penjual. Si pelaku mengakui sudah melakukan 3 TKP di Sumbar.
Atas perbuatannya, pelaku melanggar pasal penggelapan dan diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kesal dan tidak tahan lagi terhadap genangan air limbah di sekitar tempat tinggalnya, puluhan emak-emak di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menjalankan aksi demo. Warga berharap pemerintah setempat segera mengambil sikap untuk perbaikan drainase agar air tidak mengalir ke jalan dan rumah warga. Puluhan emak-emak melakukan aksi demo di Jalan Letjen Suprapto, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Para warga sudah tidak tahan lagi terhadap genangan air limbah parit yang terus menggenangi jalan hingga masuk ke dalam rumah. Sebanyak 30 rumah tergenang air limbah berwarna hitam yang diduga kiriman dari lingkungan lain. Selain berbau tidak sedap, air limbah parit dari pembuangan rumah tangga membuat warga alami penyakit kulit dan gatal-gatal. Warga sempat protes ke kelurahan dan DPRD setempat, namun belum juga ada solusi penyelesaian dari pemerintah. Udah sekitar setahunan. Ada nggak warga sini yang terkena gatal? Warga berharap pemerintah setempat segera bersikap untuk perbaikan drainase agar air tidak mengalir ke rumah warga. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca tewasnya seorang wanita muda setelah terjatuh dari lantai 3 gedung Arena Gym di kota Pontianak, Kalimantan Barat saat sedang berolahraga di atas treadmill. Pihak kepolisian menyelidiki dugaan kelalaian yang dilakukan pihak pengelola gym. Pasca tewasnya seorang wanita muda setelah terjatuh dari lantai 3 gedung Arena Gym di Jalan Palis 2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat saat berlari di atas treadmill pada Selasa sore. Hasil olah TKP menyebutkan bahwa posisi treadmill yang membelakangi jendela sangat dekat dengan jendela, yakni sekitar 60 cm. Bahkan lebar jendela sebesar 90 cm. Terlebih di bawah lantai tidak ada balkon maupun pagar pengaman sehingga korban terjatuh bebas di teras berlantai keramik. Sehingga hasil sementara, saat memudahkan orang yang sedang treadmill dalam keadaan kelelahan bisa terjungkal ke belakang. Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Antonius Trias Kunchoro Jati saat dimintai keterangan mengatakan, posisi treadmill sangat rawan ketika terjadi kecelakaan, lantaran akan menyebabkan korban terjatuh ke bawah dari lantai 3. Untuk itu pihak kepolisian akan terus melakukan penyidikan dugaan kelalaian yang dilakukan pihak pengelola tempat kebugaran. Kita tinggal melihat dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, nanti dari izinnya, kemudian kita akan periksa dari keterangan-keterangan sebelumnya, karena memang informasi sebelumnya bahwa sudah pernah ada kejadian, namun tidak dirubah posisi dari treadmill itu yang menghadap ke jendela. Kejadian yang kedua ini, Komandan, apakah tidak mungkin unsur kelalaian semakin kuat? Kalau unsur kelalaian kemungkinan ada, namun kita melihat kelalaian itu kan seberapa besar kelalaiannya. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan ada unsur kelalaian, maka kasus tersebut akan dilakukan gelar perkara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Diduga mengalami remblong, sebuah bus rombongan siswa sekolah dasar di Jepara, Jawa Tengah terguling hingga menimpa 2 pengendara sepeda motor saat akan berwisata. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Jumlah siswa dan 2 pengendara motor menderita luka ringan. Sejumlah warga terlihat panik saat menyaksikan kecelakaan bus rombongan pelajar Sekolah Dasar Negeri 1 Banjaran, Jepara, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Para siswa yang berada di dalam bus satu persatu keluar melalui pintu bus yang terguling di Jalan Raya Jepara Bangsri, tepatnya depan Puskesmas Melongo. Dalam kecelakaan ini 2 sepeda motor tertimpa badan bus, sedangkan pengendaranya berhasil menyelamatkan diri dengan menderita luka ringan pada kaki. Sementara itu pengemudi bus dan seluruh penumpang yang terdiri dari 13 siswa dan 2 guru selamat meski mengalami syok. Bus rombongan pelajar ini rencananya akan outing kelas ke kebun buah Takamas Jepara.
Menurut pengemudi bus, kecelakaan terjadi akibat remblong dengan laju bus yang pelan. Sadar mengalami remblong, pengemudi sengaja membanting kemudi ke kiri guna menghindari banyak korban. Pelan sini. Ada kemacetan. Kilo lah. Ini tadi jenengan banting ke kiri berarti. Banting kiri kadang kelarak kayak akan semua Pak. Macet malah kalau banting kanan saya nabrak Avanza. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Jepara memeriksa pengemudi bus serta melakukan olah TKP. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Ya, sempat bersih setelah beberapa hari lalu dibersihkan. Sungai Citarum di Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat kembali menjadi lautan sampah. Hujan dan angin kencang kembali membawa tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga. Aliran Sungai Citarum yang berada di Jembatan Merah Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sempat bersih pasca dibersihkan oleh petugas gabungan dan relawan beberapa hari lalu. Setelah hujan dan angin kencang, Sungai Citarum yang sempat bersih ini kembali menjadi lautan sampah. Sampah didominasi sampah rumah tangga, styrofoam, dan berbagai jenis sampah lainnya, diperparah juga oleh tanaman enceng gondok. Tugas dari Satgas Citarum, BBWS, dan juga relawan terlihat masih melakukan pembersihan. Pasiop Satgas Citarum, Letu Infantri Suryawijaya mengatakan, Sungai Citarum ini kembali dipenuhi sampah setelah sehari tidak membersihkan sampah saat libur Idul Adha kemarin. Diulang, Idul Adha tidak membersihkan itu banyak seperti ini. Tadi pagi itu seperti ini, jadi belum terangkat gitu, karena satu hari tidak melaksanakan pembersihan. Itulah memang kendala dari kita juga. Kalau memang dari hulunya tidak sama-sama, ya akan seperti ini. Hingga saat ini, sejumlah alat berat masih disiagakan di Sungai Citarum untuk mengangkut sampah. Selain alat berat, perahu karet dan sampah juga masih disiagakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan ribu jemaah haji melanjutkan lontar jumroh hari ketiga di Mina, Arab Saudi. Lontar jumroh merupakan salah satu syarat rukun haji. Ratusan ribu jemaah dari seluruh dunia melakukan lontar jumroh sekitar pukul 6.30 waktu Arab Saudi. Teriknya sinar matahari yang menyinari wilayah Mina tak menyurutkan niat para jemaah untuk melaksanakan salah satu rangkaian ibadah haji. Hingga sampai ke wilayah pelontaran, yakni Ula, Wusta, dan Aqabah. Mereka masing-masing melontar jumroh menggunakan batu kerikil sambil mengucap takbir. Usai menyelesaikan lontar jumroh di Mina, jemaah haji akan kembali ke kota Mekah untuk menjalani tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada harus dilakukan oleh para jemaah sebagai bentuk perpisahan antara jemaah dan Ka'bah yang penuh keberkahan. Kemudian dari Mekah, jemaah akan bertolak ke Madinah menunggu jadwal kepulangan. Dari Mekah, Arab Saudi, Sud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, di musim liburan, tempat wisata selalu ramai diserbu oleh wisatawan. Dan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Ngargoyoso Waterfall bisa menjadi pilihan destinasi wisata saat berlibur. Segarnya air terjun serta udara yang sejuk membuat liburan Anda menjadi berkesan. Destinasi wisata baru di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjadi idola baru. Ngargoyoso Waterfall menawarkan wisata air terjun dengan suasana indah mempesona dengan pemandangan perbukitan. Berada di lereng Gunung Lawu, udara sejuk menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Ngargoyoso Waterfall ini mempunyai ketinggian 37 meter dengan air yang jernih. Pengunjung dapat bermain di bawah air terjun atau hanya sekedar mengabadikan momen dengan bersuah foto. Pertama tahunnya dari Mensos, karena saya penasaran, saya kesini. Ternyata akses menuju di sini bagus, jalannya bagus, tempatnya ternyata bersih, masuk tiketnya murah, kafenya murah juga, pokoknya bagus, rekomendasi. Di sini
ini mengusung konsep untuk ramah keluarga yang mudah dijangkau. Jadi untuk anak-anak, orang tua itu harus sudah sampai di tempat tujuan gitu. Jadi dekat dan tidak melelahkan. Selain dapat menikmati air terjun, pengunjung juga dapat menikmati keranjang sultan yang melintas di atas sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.